Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, kita berdemit. Malam ini kita mau eksplor salah satu makam tua ataupun makam angker yang ada di wilayah Kota Semarang, tepatnya di Desa Plumbon, Wonosari, Ngalian. Dimana konon ceritanya bahwa di daerah sini, di area Desa Plumbon itu ada salah satu makam ya yang dikeramatkan ataupun angker, sering juga didatangi oleh peziarah dari dalam ataupun luar kota dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya ada yang mencari togel, ada juga yang mencari kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi semua kembali kepada pencari, juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan hari ini beliau ditemani oleh salah seorang warga ya, mas muda di sini. Kita tadi mau masuk, ketemu beliau, alhamdulillah diantar. Sekarang kita ajak. Kemarin dulu sempat ada kesurupan yang mau masuk. Iya, ada orang mau ekspor, belum sampai ke dalam udah kesurupan di sini. YouTuber juga ya? Iya, YouTuber juga. Cowok atau cewek itu? Cewek. Cewek itu. Iya, cewek. Iya. Mau masuk dari sini, masih di sini udah kesurupan, terus nggak jadi. Ya, padahal di makam PKI ini itu adalah di daerah masih tempatnya berhutan ya, di tengah-tengah hutan karet atau Joran Jati ini kayaknya ya. Oh, Jati. Hutan Jati. Itu ada kayak prasastinya atau patok kecil sebagai pertanda. Dimana ceritanya dulu itu adalah sering dibikin pencari togel. Terus ada juga orang-orang yang sering lihat penampakan yang ada di dalam. Baik itu penampakan orang ataupun penampakan yang lainnya. Dan ada lagi cerita yang saya dengar, ada juga yang pernah meninggal mas sini mas. Karena dia dapat nomor togel, tidak menepati janjinya, sehingga akhirnya dia yang juga yang diambil. Nah, seperti apa makam PKI masa itu yang katanya angker, akan kita lihat dan kita rasakan seberapa mistisnya makam kuburan masa PKI yang ada di Desa Plumbon. Mas, ada orang yang masuk ke sini ya? Iya sering, tapi belum sampai dalam udah banyak yang ya, mungkin karena aura yang terlalu kuat ya. Assalamualaikum. Memang ada kajian kecil ya, tenaga. Assalamualaikum, masih naik? Iya. Kamera masuk duluan. Pelan-pelan lihat. Nah, ini di hutan Jati. Kayak meretak ya, soalnya banyak daun-daun kering yang jatuh ini. Masih lurus mas ini? Masih. Assalamualaikum. Ini tertutup alang-alang. Ini ditutupkan jalannya oleh Mas Bagus sih. Oh itu di sini. Oh masuk Iya. Ini kan batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, ini adalah seperti tugu atau prasasti ya
yang dibikin untuk mengenang atau mengingat korban-korban pembantaian massal waktu ada PKI yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Semarang. Secara sejarah hitungannya itu kisaran ada 24, kurang lebih 24 orang yang menjadi korban. Beramai-ramai ditimbun dalam satu tempat, dikubur. Dan salah satu ada cerita yang menarik bahwasanya salah satu orang itu ditembak, dia tidak meninggal. Seperti itu Mas ya. Mas Gus sudah kesini Mas Gus. Nah, orang yang meninggal itu karena dia tidak bisa, akhirnya dia didorong ke dalam lubang dan dikubur hidup menjadi satu dengan anggota PKI lainnya. Dan 24 orang itu yang diketahui namanya cuma ada beberapa. Nah, ini ada sekitar 9 orangan yang diketahui namanya, dengan yang lainnya tidak diketahui namanya. Bisa dilihat Mas, ini untuk prasasti-nya. Ini adalah sebagai simbol prasasti ataupun pengingat di mana dulu ada pembantaian massal anggota PKI yang ada yang dimakamkan secara massal di daerah Desa Plumbon. Nah, dan tempat ini pula yang sering dijadikan orang untuk kalah berkah, entah itu mencari togel ataupun mencari kekayaan secara instan. Ya, seperti pembukaan yang dari awal tadi, bahwasanya ada juga yang sudah jadi korban dalam arti dia sudah mendapat nomor togel, mendapat kekayaan, dan dia tidak menepati janji, entah itu janji untuk kembali lagi untuk sedekahan atau belanja dan sebagainya, kita nggak tahu. Cuma dari beberapa cerita tutur tinular bahwa yang meninggal ini karena dia mengingkari janji dari makhluk gaib yang ada di sini setelah dia nembus ataupun mendapatkan nomor undian hadiah. Nah, dari cerita yang beredar bahwasanya makam massal PKI ini sering sekali terlihat penampakan, apalagi di bawah sana itu ada yang namanya sendang. Sendang itu di musim kemarau walaupun dikuras sampai berkibik-kibik dia itu tidak pernah habis. Sendangnya ada di pintu masuk. Nah, jadi memang secara arah mistisnya tadi sempat merinding banget. Dan satu keistimewaan pada malam hari ini kita teman dengan Mas Bagus, dan dulu dia adalah salah seorang pecinta seni juga ya. Pecinta seni juga, beliau juga pelaku seni juga, yaitu jatilan atau dari Nablek. Juga sekarang Mas ya. Nah, jadi saya nggak langsung beliau juga bisa merasakan orang-orang yang ada. Itu yang waktu kesurupan waktu itu kemasukan apa itu Mas? Kemasukan ular kan? Ular? Iya. Yang satu ular, yang satu kayak macan ini. Harimau ya? Ya harimau ya. Kayak harimau juga sedang itu ya? Iya. Begitu masuk tadi saya melihat ada sosok antekan, cuma saya nggak begitu memperhatikan. Cuma sebenarnya itu kayak sosok harimau. Cuma kan saya ingin naikkan lagi dengan sampean karena sampean juga warga di sini ya. Nah itu waktu kesurupan itu sekitar malam juga ya sih Mas ya? Malam itu jam 12, jam 11, 12. Iya. Cewek berani masuk awal ini? Ya YouTuber kan rame. Itu ya. Cewek itu malah di belakang. Di belakang sendiri, ditinggal gitu loh. Lah satu masuk ular itu. Lah terus yang itu disadarin. Ceweknya itu yang satu itu ikutan masuk juga. Iya. Tapi beda gitu loh. Enggak ular itu. Dia masukin ya? Iya. Terus enggak jadi. Nah, ini ada yang menampakkan diri Mas. Iya. Itu kalau dilihat ada beberapa sama ada penampakan kanan kiri ya. Tadi kita belum begitu terasa masuk. Tapi setelah kita di area sini banyak yang Mas Bagus merasakan ya, yang datang itu apalagi di sebelah kanan situ kayaknya ada sosok orang Mas, tapi bisa di kamera sana Mas, itu ada hutan, Mas, hutan itu ada sosok di belakang pohon itu wajahnya kayak mengerikan Mas ya. Iya, wajahnya kayak hancur itu ya. Itu kayaknya yang korban PKI-nya itu Mas.
Satu itu. Biasa. Memang yang sering karena namanya kuburan massal ya. Iya. Yang lapangan biru itu mereka yang jadi Iya. kuburan, Mas. Sering banget itu. Kadang ngintip-ngintip. Pada ngintip. Ngintip-ngintip. Ya mungkin nggak mengganggu dan tidak Iya. permisi sih. Permisi ya dan area sini itu jaga satu ular satu harimau itu ya benar ya. Itu masuk sini lagi. Dan memang kalau yang nggak permisi atau nggak keluar Iya. masuk, itu kadang mengalami gangguan seperti Iya. itu. Nggak pernah dibersihin terus. Ini sebelah sini, ini makamnya Mas. Iya. Ini kan makamnya. Nah, nah, yang di Gunung Batu ini adalah makamnya. Ya, sebagai pertanda dulu anggota PKI yang dibantu masalah dijadikan satu di makam biar yang di arah sini. Ya karena yang terlihat, yang bisa dideteksi, Iya. kita dikasih tanda aja Iya. karena orang dulu sampai sekarang sebelah sini, sebelah kanan dan kiri, Kanan kiri. kanan kiri prasasti. Iya. Dan satu lagi kejadian aneh, misalkan ada yang masuk sini malam hari dan mereka tidak mendoakan yang mati itu kadang tersesat Mas. Iya. Ada pernah kejadian ya? Pernah. Nah, Nggak bisa pulang tuh. Ya, Kayak pulang. gimana ya? Diputer-puterin, iya, diputer-puterin. Itu sekitar kejadian ya udah agak lama, cuma masih diingat oleh warga-warga desa. Itu ada orang yang nyekar tuh jalan ke sini, mungkin sudah mencari nomor togel dan sebagainya. Tapi karena keinginannya beda, mungkin terus tidak mendoakan mereka dan macam-macam sehingga kami mereka disesatkan. Muter-muter Iya. sekitar sini tapi nggak bisa sampai pulang. Tapi ada yang tolongin waktu itu Mas ya? Apa? Ada yang tolongin warga itu ya? Iya. Ya kalau tolongin ya bahaya itu nggak bisa pulang gitu. Iya. Memang makhluk seperti itu kalau tidak diakui seperti itu kadang-kadang bisa menyesatkan. Iya. Sebagainya. Ini yang sebelah kiri dari prasasti. Ini sebelah kanannya masih ada lagi. Ini makam juga. Ini Mas ya? Iya ini. Ini apa itu tadi? Nah, ini juga. Nah, cuma mungkin kurang terawat atau Iya. kurang koordinasi dan seperti apa Mas ya, cuma dibentuk seperti ini saja sebagai tanda bahwasannya adalah kuburan massal PKI pada zaman itu dan dibuatkan monumen. Iya. Sekarang kan jadi, pada takut. pada takut. Iya. Makanya nggak terawat. Soalnya itu kan kejadian itu tuh nggak bisa Bisa pulang itu. bukan anaknya kan kesini cewek mari-mari ke sini. Nah, pulang tuh sakit katanya. Sakit. Nah, terus diobati katanya ada yang ganggu. Nah, ganggu ikut gitu lah. Terus udah sembuh, Marif anaknya minta kesini lagi. Kesini lagi, nah terus pulang kena lagi, terus anaknya nggak ada itu. Itu anaknya siapa? Anaknya ini orang sini. Orang sini. Iya. Terus cuma dia main gitu. Iya, dia ini lewat tuh. Oh lewat Iya, dia. iya. Ternyata kan yang di sini yang Kesambet gitu ya. sambet yang di sini. Jadi ini ada satu cerita lagi warga. Bahwa ada anak-anak lewat sini depan itu kan. Lewat depan. Dia sakit sampai rumah sakit, diobatin sama Ada penyakitnya. di dokter penyakitnya, tapi di sekolah natural ada yang ganggu itu ya. Ada yang ikut. Ada yang ikut. Setelah sembuh dia lewat sini lagi, dia kena lagi kedua kalinya, dan kedua kalinya itu innalillahi, jadi udah gak bisa tertolong, nggak kuat ya. Saat itu banyak orang-orang takut, jadi jarang yang mereka masuk ke sini. Karena takut itu, karena takut celaka dan macam-macam, sehingga kuburan tidak terawat. Dan memang tidak ada petugas yang merawat Mas ya. Iya. Jadi dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jadi dengan kejadian itu malah bertambah semakin angker dan semakin Iya. orang malah ketakutan kalau masuk ke sini ya. Kecuali orang-orang yang nekat, Iya. nekat ingin mencari masuk dengan tujuan lain. Ini masih cerita lagi Mas, ada penampakan, ada apa lagi itu? Kalau penampakan sih banyak sih Mas. Itu yang Di sering depan. apa? Kalau sering itu kayak prajurit gitu loh. Oh, prajurit itu. Iya, kayak prajurit, terus macan Harimau itu, harimau harimau. putih tadi lah. Terus
kalau pocong kayak kuntilanak gitu malah jarang. Jarang. Kalau banyak-banyaknya ya prajurit itu. Soalnya bapak saya pernah kemasukan. Oh gitu ya. Kan di topeng itu, topeng buat gantungan itu. Iya, gantungan. Nah, mau dimasukin dari sini, mau topengnya tuh mau dimasukin rohnya. Iya, mau dikasih isi gitu loh. Nah, bapak saya nggak kuat, bapak saya kesurupan kayak prajurit itu. Bila mas saya itu kan megangin itu, di anu malah pegangin malah tahu semua. Aku gak berani. Habis itu langsung wis balik dan langsung ngajak pulang semua. Tapi nggak di sini ya banyak itu. Kalau ular belum pernah tahu. Ya, yang pernah tahu ya itu harimau putih, terus kayak prajurit gitu, mondar mandir. Terus untuk warga pernah nggak diganggu secara visual, dalam arti pernah mendatangi rumah-rumah warga gitu loh? Kalau mendatangi enggak, atau mungkin ada warga yang nggak seweling, ojo ini, gue ganggu aku, ada enggak? Kalau itu enggak, kalau di pas kesini diganggu ada bapak-bapak satu, dia kerjanya nyari kayu-kayu. Nyari kayu kering itu. Kering itu. Dikira itu kerbau. Nah, disamperin, disuruh pergi. Lah malah itu harimau putih. Ya ternyata malah harimau putih. Wah, langsung pergi lari. Dikira kerbau malah harimau. Iya. Memang hutan ini luas ya. Iya. Jadi ada warga pencari kayu melihat sosok bapak tua. Dikira itu kerbau, tapi kan juga ternyata harimau putih. Dia kabur akhirnya. Jadi memang makom masal PKN memang tidak bisa disepelekan atau dipun anggap remeh, karena memang makhluk-makhluk astral yang ada di dalamnya itu galak ya. Iya, galak sekali. Karena kalau bersih banget kan. Iya. Kan yang kekotaannya itu, kotaannya. Ada kotak. Iya, ada pembatasnya. Tadinya kan sini bersih, sini banyak apa? Bunga itu ya. Bunga itu banyak di sini. Lah ini kan ada bekasnya. Masih ada. Iya, masih ada. Tapi untuk warga sendiri sudah takut ya mau masuk ke sini ya. Sudah takut, dia itu tahu kejadian itu. Iya, mungkin kecil itu. Cuma warga luar kota Mas. Iya. Nah, jadi untuk Demiters yang mau mengunjungi makam para anggota PKI Kabupaten Masal ini, mungkin yang ingin mendoakan ataupun mau ritual tirakat, ya harus selalu berhati-hati, karena memang makhluk astral yang ada di dalamnya itu tidak bisa diajak gojekan atau sebagainya, karena mereka ingin menunjukkan bahwa saya itu ada. Dan lagi kuburan makam masal PKI ini tidak bisa dibuat untuk hal-hal yang kurang baik, yang tidak senonoh dan sebagainya. Jadi kita harus menghargai makhluk-makhluk yang ada di sini, juga para arwah yang ada di makam masal PKI. Jadi cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol kita, explore di makam masal PKI. Tidak lupa kita kasih doa juga buat mereka, ya Mas ya. Iya. Persembahan juga, moga arwah mereka daripada korban-korban pembantian PKI ini dapat diterima di sisi Allah, dapat tenang.